warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah kajian fikih ingkang Allah muliaken, monggo kita sami-sami wiwiti pengajian ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa hay'atuha 15 khoslah. Nah, kemarin sampai mana nih, ingat napa mboten? Tentang bab napa ndek wingi niku? Sunah dalam salat. Ya, kita flashback dulu, resum. Jadi sunnah dalam salat ada dua nggih, Bu. Sunnah bacaan dan sunnah gerakan. Nah, kemarin kita sudah sampai sunnah gerakan. Ada berapa, Bu? Yang bacaan kemarin ada berapa? Yang bacaan sebelum sholat ada 2, setelah sholat ada 5, balonku ada 5. Ada 2 juga. Ya, kemarin kita kenal dengan istilah ab'ad. Ab'ad itu adalah sunnah yang ditekankan. Dan dalam satu hal ketika ditinggalkan, dan dia ketika ditinggalkan itu nanti konsekuensinya harus melaksanakan sujud sahwi. Tidak membatalkan sholat, tapi jika tidak dilakukan maka konsekuensinya harus dilakukan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat ada 15 perkara. Nah, ini saya tadi udah batin kita satu chemistry ini. Nah, yang santri nggak ada, ya sudah, yang nggak santri nggak apa-apa. Baik. Yang pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram. Yang pertama kemarin adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Nah, ini kita dalam istilah Syafi'i, mazhab Syafi'i namanya sunnah hayat. Sunnah apa? Gerakan. Posisi atau gerakan. Yang kedua, wa inda ruku' wa indar ruku'i war raf'i minhu. Ketika ruku' dan mengangkat ketika i'tidal, itu adalah sunnah. I'tidal kemudian ruku' itu rukun, tapi mengangkat tangan ketika itu sunnah. Kita sudah bacakan kemarin dalilnya. Kita lanjutkan. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Ini juga sunnah. Karena dalam mazhab yang lain atau dalam pendapat ulama yang lain bahkan tidak perlu mengangkat kedua tangan. Jadi ya sudah, lempeng aja tangannya ke bawah, tidak ditekuk. Itu kalau orang nggak tahu kok beda ya, memang mengangkat atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Dalam variasi dalam mazhab kita pun ada yang taruh di dada, di perut, di samping. Variasinya ternyata ada juga. Nah, ini juga tidak ada masalah. Kemudian membaca iftitah atau tawajjuh. Ini bacaannya banyak juga. Di antara mungkin yang kita hafal, Allahumma inni ba'id baini wa baina khotoyaya, inni wajjahtu wajhiya ila akhirih. Itu juga salah satu sunnah hayat. Membaca apa? Doa iftitah atau tawajjuh tadi. Tawajjuh memang secara bahasa menghadap, tapi ketika menghadap itu bacaannya apa? Itu namanya doa iftitah. Selanjutnya adalah isti'adzah, membaca ta'awudz.
Itu redaksinya juga ada beberapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang tambahin Allah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, syukur-syukur hafal semuanya nih. Jadi kalau mau ta'awud biar agak keren tambahin as-samiil alim. Nah, sesekali. Nanti rakaat kedua tambah min hamzihi wa nafthihi dan sebagainya. Ya minimal ada variasi ya. Jenengan nanti coba di data itu doa-doa yang kira-kira ada variasinya dihafalkan, dicatat. Oh ta'awud itu ternyata tidak cuma satu, ada 3. Nah, dihafalin salah satu lagi gitu. Jadi nek misal rakaat A, rakaat pertama pakai bacaan A, rakaat B, rakaat kedua pakai bacaan B. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ini dibaca dalam setiap rakaat. Tidak hanya dari rakaat awal, tapi setiap rakaat. Selanjutnya, wal jahru fi mawdhi'ihi, membaca jahar pada tempat-tempatnya, wal israru fi mawdhi'ihi, dan membaca sir pada tempat-tempatnya. Jahar artinya keras secara bahasa, tapi secara istilah bahwa suara jenengan itu terdengar oleh jenengan sendiri dan orang lain. Sir artinya suara itu hanya terdengar oleh telinga jenengan. Jadi tidak ada ilmu kebatinan. Sir dibaca batin, enggak, bukan dibatin, dibaca. Berarti kalau dibaca ada suaranya. Bedanya cuma didengar oleh atau tidak didengar oleh orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya wala tajhar bi sholatika wala tukhafit. Wah, ini nanti dulu. Jadi yang jahar itu dibaca di tempat-tempat tertentu. Contohnya di sholat subuh, sholat maghrib di 2 rakaat pertama, sholat isya di 2 rakaat pertama, sholat Jumat, sholat Id, sholat khusuf. Apa sholat khusuf kemarin? Sholat apa khusuf itu? Sholat gerhana. Istisqa. Apa istisqa kemarin? Meminta hujan. Sholat tarawih, sholat witir pada Ramadan. Kemudian sholat 2 rakaat ketika tawaf, ketika jenengan umroh atau haji. Nanti tawaf ketika waktu malam atau waktu subuh, maka disunahkan bacaannya jahar. Kemudian selanjutnya adalah wa yatawassatu fin naflil mutlaq fil laili bainas sir wal jahr. Nah, ini tadi yang saya bacakan dalilnya, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan jangan keraskan suaramu ketika sholat dan jangan rendahkan di antara sedang-sedang saja. Itu adalah bacaan ketika sholat malam. Jadi dulu Umar ditanya, kok kamu ngeraskan suaramu, kenapa Umar ketika sholat malam? Supaya setannya takut. Wah. Kalau jenengan sholat malam itu yang takut jenengan apa setannya? Nah, ini saya kurang setuju dengan film-film yang bikin kemudian ada orang sholat di belakang ada setan. Itu merusak akidah itu. Harusnya orang sholat itu ya setan itu nggak ada setan. Bahkan kalau ada jin yang makmumnya gitu loh. Dan itu ada dulu zaman Rasulullah, jin makmum kepada Rasul, kepada sahabat itu ada. Loh kok anak film kok weli men judulnya makmum imam masbuk mbuh jenenge mung kayak ngono-ngono ki. Terus enek scene filmnya setannya di belakang orang sholat. Nah itu sebaiknya tidak melihat film-film seperti itu karena itu merusak pemahaman kita dan merusak akidah. Saya film suka, tapi menghindari 2 film horor gak jelas atau film drama pecisan. Saya nggak suka. Kalau drama action Jackie Chan seneng saya, silat seneng. Tapi kalau film-film yang cinta-cintaan sebaiknya dihindari, apalagi film-film horor itu karena kadang merusak. Baik, jadi kalau sholat malam itu Abu Bakar ditanya juga, Abu Bakar kenapa kok kamu kalau sholat malam pelan-pelan bacanya?
Saya cukup untuk diri saya sendiri gitu. Saya sudah cukup untuk diri saya sendiri. Maka diberitahu, Umar rendahkan sedikit, Abu Bakar tinggikan suaramu sedikit. Jadi kalau untuk sholat malam sunnahnya suaranya sedang-sedang saja, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Itu tadi dalilnya surat Al-Isra ayat 11. Itu untuk sholat malam. Adapun kok ada ya sholat jahar tadi kok harus maghrib, harus isya, itu dalilnya seperti apa sih? Ya ada. Dalilnya ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini saya ringkaskan saja ya, ada beberapa redaksi. Jubair bin Mut'im itu pernah mendengar Rasulullah itu membaca di dalam surat maghrib, surat At-Tur. Kalau mau nyunnah nih berarti kalau sholat maghrib bacanya surat At-Tur. Ya berarti kalau kenapa kok kedengaran surat At-Tur, berarti Rasulullah bacanya keras gitu loh. Nah, di sini sahabat kemudian memberikan sebuah kesimpulan, oh kalau jahar itu pada sholat maghrib. Kemudian diriwayatkan juga dari Barra, dari hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW itu beliau pernah mendengarkan Rasulullah membaca atin, watin, wazaitun pada surat Isya. Dan beliau menambahkan wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan. Dan aku tidak pernah mendengarkan suara yang sebagus ini atau bacaan yang sebagus ini. Jadi subhanallah ya, menjadi imam, menjadi makmum Rasulullah itu bukan hanya khusyuk tapi menikmati karena bacaannya bagus, bacaannya indah. Sampai digambarkan oleh Al-Barra bahwa beliau itu membaca dalam surat Isya. Surat Isya adalah surat Al-Atin. Nah ini juga yang unik nih, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim juga dari hadis Ibnu Abbas bahwa jin itu datang mendengarkan dan menyimak bacaan Al-Quran dari Nabi SAW ketika beliau dan para sahabat sholat subuh. Nah ketika jin lewat Masjid Nabawi dengar Rasulullah baca Al-Quran pas sholat, kemudian apa? Is-sami'u. Nah kalau sami'u itu cuma dengar, ada tukang bakso lewat, tek, ada tukang cilok lewat, ada orang jualan sayur, itu dengar aja. Tapi kalau is-sami'u, diam, menyimak, fokus. Nah jin lewat dengerin, wah kok ada orang baca ya, ini syair apa nih? Oh ternyata Rasulullah baca Al-Quran. Kemudian jin-jin itu diem mendengarkan. Nah ini baru yang benar ini. Jadi jangan sampai orang sholat takut ada setan yang di belakangnya. Itu salah itu. Harusnya mendengarkan itu bukan hanya lewat-lewat tapi benar-benar menyimak. Nah, ini kita juga sebagai manusia nih. Jangan kebalikan dari jin tadi. Jin aja yang dengerin dengan seksama, kita kadang orang baca Quran malah nggak dengarkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ini adalah dalil juga bahwa menunjukkan sholat subuh kok harus jahar, karena bukan hanya sahabat yang mendengarkan bacaan Qurannya Rasulullah, tapi jin lewat dengerin ini. Nah, barangkali di sini juga sebenarnya ada yang pengajian ini. Ini kelihatannya kan sedikit ini. Mungkin ini yo enek jine barang nang kene ono-ono. Nah, iki kan nek Facebook live ini kan gemenungso, nek jin kan ono nek Facebook ngene iki paling yo ngrungokke nang kene. Ya, saya yakin ini pasti banyak malaikat juga yang menyimak dan mencatat ini. Karena kalau majelis ilmu itu majtama qaumun fi baitin fi min buyutillah illa nazat alimus sakinah wa hafathumul malaika. Malaikat itu datang berkumpul juga menaungi orang-orang yang lagi ngaji. Nah, saya itu yakin itu. Ini mungkin terhitung paling 20-30. Tapi yang tidak terlihat tidak bisa terhitung. Ya karena tidak terlihat. Kalau kelihatan malah medeni lah Pak Dim mulai gondor ya. Bahaya ya. Jadi pengen kelihatan apa Pak Dim? Kelihatan apa mboten? Nggih, kula nggih sami. Jin itu kan aslinya nggih fitrahnya nggak kelihatan, justru nek kelihatan malah aneh. Jin itu buatan kelihatan. Jadi nek ada manusia sok-sokan bisa ngelihat jin malah aneh. Normalnya manusia itu nggak bisa ngelihat jin, normalnya jin nggak bisa kelihatan. Kalau ada manusia yang
ngaku bisa ngelihat atau jin yang menampakkan itu malah jin yang nggak normal dan orang yang tidak normal. Jadi jenengan bahagia sekarang normal karena tidak bisa melihat jin. Nek kula tak tambahi, aku ora ketok sale minus sak copot nggo kacamataku. Ora ketok blawur. Lanjut. Wa ta'min, membaca apa? Amin, membaca amin. Tapi sebelum itu tadi saya tambahin sekali lagi dalil untuk sir, yaitu ketika itu Khobab ditanya oleh seseorang, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dzuhri wal 'asr, wahai Khobab, apakah Rasulullah itu membaca Al-Quran, maksudnya dengan jahar pada zuhur dan asar? Qala na'am, iya, bacalah, masa nggak baca? Kenapa kok ini pertanyaan bisa terlontarkan oleh seseorang? Karena ketika asar dan zuhur itu kan tidak ada suara, tidak terdengar itu. Dikira Rasulullah itu sholat tidak baca apa-apa. Terus ditanya sama orang tuh, loh kamu tuh tahunya dari mana kalau Rasulullah baca? Wong kita nggak kedengaran kok. Qala bittira bilihyatihi. Aku bisa menyimpulkan beliau itu baca karena dari gerakan jenggotnya, kayak makan, karena sholat nggak mungkin makan, berarti membaca bacaan. Nah itu dalil bahwa ketika sholat zuhur dan asar itu disirkan. Bahkan di satu saat untuk mengajari sahabat, Rasulullah juga agak meninggikan suaranya agar terdengar oleh para sahabat. Baik. Nah ini yang selanjutnya adalah sunnah hayat adalah membaca takmin. Apa? Membaca amin. Ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika beliau itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau mengucapkan amin hatta yasma'a man yalihi minas safil awal, sehingga orang-orang yang berdiri di belakangnya itu turut mendengarkan bacaan amin beliau. Ini juga menjadi suatu ketegasan bahwa sunnah untuk mengaminkan bacaan ketika setelah Al-Fatihah bukan hanya untuk makmum, tapi juga untuk imam. Jadi imam munfarid ataupun ketika berjamaah, maka imam juga disunahkan membaca apa? Amin. Bukan hanya makmum. Kemudian ada satu fadilah lagi. Ketika membaca amin diriwayatkan oleh Abu Hurairah, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maca amin tok loh diampuni. Maka ini juga satu kesatuan dengan redaksi yang Rasulullah pernah sampaikan. Sholat itu ibarat mandi. Jadi seseorang yang sholat 5 waktu itu ibarat kata dia mandi di depan rumahnya yang mengalir di bawahnya sungai. Ketika dia mandi sekali bersih, 2 kali tambah bersih. Nah bayangkan kalau seseorang mandi 5 kali, bersihnya seperti apa? Maka seseorang itu cukup dengan dia sholat saja, insya Allah masuk surga. Kenapa? Moco amin loh pisan, kayak tepaan karo malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Belum sholat wudhu, tetesan air wudhu yang kemudian jatuh dari tubuhnya, sebanyak itu pula dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ke masjid dari rumah menaikkan 1 derajat, menghapuskan 1 keburukan. Menunggunya dia dari azan dan iqamah, doanya diampuni, doanya dimustajab, dosa-dosanya diampuni. Apalagi Bu? Maka kalau orang dari rangkaian dia mau wudu, sholat aja udah diampuni. Kemudian nunggu azan diampuni. Membaca doa setelah azan diberi syafaat. Maka orang itu kalau dia yakin dan berilmu, insya Allah saya yakinlah jenengannya ahli surga insya Allah. Insya Allah. Ya, gimana nggak ahli surga? Ke masjid, jalan, wudu, sholat, menjaga wudu. 3 hal yang kemudian
orang ini sulit menunggu sholat itu juga termasuk sholat, Bu. Jenengan kan tadi niatnya apa ke sini? Ke masjid ya. Nah, nanti lain kali niatkan tambahin menunggu sholat. Jadi orang yang sholat, setelah sholat niat menunggu sholat, maka di antara sholat satu dengan sholat yang setelahnya itu dianggap sholat. Bagaimana Bu pahalanya? Kalau nggak melakukan dosa besar, nggak percaya dukun, nggak mensyirikkan Allah, insya Allah masuk surga semuanya. Kita lanjut. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Itu untuk 2 rakaat pertama. Jadi kalau 4 berarti 2 rakaat pertama, kalau 3 2 rakaat pertama, kalau 2 ya berarti 2 rakaat pertama. Membaca surat itu disunnahkan. Seperti yang disampaikan oleh Abu Qatadah bahwa ketika itu Rasulullah membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan setelahnya ada surat-surat di 2 rakaat pertama pada sholat zuhur dan sholat asar. Dan ini pula dilakukan ketika sholat subuh. Artinya bahwa dalil yang menunjukkan hal ini adalah kesaksian beberapa sahabat yang menjadi makmum beliau, dan beliau itu membaca di 2 rakaat pertama. Itu nggih. Kemudian yang lanjutnya adalah wat takbiratu indal khafdhi war raf'i, yaitu bacaan takbir ketika khafdhi war raf'i, yaitu ketika naik dan turun dan naik. Maksudnya ketika rukuk dari tegak itu membaca takbir, dan ketika rukuk kemudian naik i'tidal membaca takbir. Itu juga menjadi salah satu kesunahan. Kalau tadi yang di awal adalah mengangkat tangan, kalau sekarang bacaan takbir. Bacaan takbir yang wajib rukun hanya pada takbiratul ihram. Adapun takbir selanjutnya adalah takbir yang sunnah. Itu seperti mengangkat tangan tadi. Dan ini disampaikan oleh Abu Hurairah annahu kana yusolli bihim, bahwa ketika itu beliau sedang mengimami para tetangganya atau mengimami para masyarakat sekitar. Ketika itu Abu Hurairah takbir setiap turun, maksudnya ketika rukuk, dan takbir ketika mengangkat takbir ketika dari rukuk. Dan ketika itu beliau memberikan kesaksian setelah sholat, inilah ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini orang yang paling mirip, paling tahu sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara eksplisit, secara nggak langsung juga adalah sebuah hal yang perlu disampaikan. Maksudnya apa? Kalau kita tahu suatu ilmu, ya katakan tahu. Kalau kita tahu, sampaikan ilmu tersebut, jangan disimpan. Karena kadang di masyarakat kita itu ya agak-agak aneh ya kadang ya. Bukan aneh sih, agak-agak unik lah. Kadang orang yang menyampaikan kebaikan dianggap sok suci atau sok alim. Itu salah itu. Kalau kita tahu ilmu sesuatu dan kita lihat tetangga, jangan tetangga lah, ke keluarga kita dulu yang kurang tepat, kita sampaikan tentu dengan hal yang baik, tentang perkataan yang baik. Tentu kalau sudah baik ya tidak perlu ditegur gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa yang dilakukan orang sekitar kita itu kurang baik, ya kita sampaikan sesuai dengan ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya ya belajar bareng atau minta tolong seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, ini salah satunya yang pernah saya temuin. Ini ada keluarga, kemudian tentang pembagian waris. Nah, pembagian waris itu kan ada hukum Islamnya juga. Dia tahu itu, kawan saya tahu kalau dia itu membagi waris itu harus
dalam hukum Islam, dan hukum Islam ada aturannya, 1/3 kah, 1/2 kah, 1/4 kah, 1/8 kah, sisanya kah, dan sebagainya. Dia tahu ilmunya atau dia sudah pernah belajar, namun ketika perkara itu terjadi dia tidak mampu untuk menyampaikan keluarganya, akhirnya dia menginisiasi untuk manggil orang yang ahli di dalam ilmu waris itu. Nah, sama-sama belajar, akhirnya warisannya dibagi sesuai dengan hukum Islam. Nah, itu juga satu ilmu yang hari ini terlihat aneh dan perlu untuk dipelajari gitu, yaitu apa? Ilmu fikih waris. Kalau dalam bahasa fikihnya faraid. Itu nanti mungkin di bab muamalah ya, bab muamalah. Ya, semoga nanti kita sampai bab itu kita bisa bahas tuh. Kapan seseorang dapat 1/3, kapan dapat 1/4. Dan itu ada di Al-Quran, pembagian itu. Nah, itu juga salah satunya ketika kita nggak tahu ilmunya, belajar. Kalau tahu ilmunya belum bisa menyampaikan dengan baik, undanglah yang ahli. Dan sebaik-baik orang yang ingin mengetahui kebenaran adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang ahli, tanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu ya ngomong nggak tahu. Kalau tahu sampaikan sesuai dengan kadar keilmuan. Nah, ini beberapa redaksi kadang sahabat kayak gitu. Aku nih loh paling tahu tentang ilmu sholat nih. Artinya ya kalau kamu belum mengetahuinya, ambillah ilmu itu dari aku. Ini bukan sombong, ini justru kayak gitu. Ibarat kata dokter, nggak ada orang tahu dokter kalau dia nggak masang pelang. Ustadz nggak ada yang tahu dia ustadz kalau dia nggak memperkenalkan diri gitu. Seseorang ya dikenalkan dengan kapasitasnya. Nggak apa-apa, kadang kita harus ngomong anak kecil, ya, ini alhamdulillah sudah hafal juz 30. Kita perlu kenalkan kalau dia memang punya kapasitas untuk mengimami, ya kita persilahkan. Itu kita memberikan kesempatan kepada orang yang berilmu untuk menyampaikan sesuai keilmuannya atau sesuai posisinya. Itu perlu. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah menempatkan sesuai dengan posisinya. Kadang ya anak-anak kita sudah diberikan kesempatan untuk imam yang memang bacaan sudah baik, kemudian beberapa juga diberikan kesempatan untuk men-share ilmunya. Nah, ini hal yang baik sekali. Selanjutnya adalah wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini perkataan Allah telah mendengar orang-orang yang memujinya, rabbana walakal hamd, ya Rabb kami, hanya untukmu segala pujian. Ini salah satu sunnah ketika i'tidal atau bacaan ini tadi. Bahkan di redaksi lain pernah ada sahabat ketika Rasul imam ada baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, ketika itu selesai sholat didatangi, siapa yang tadi i'tidal bacaannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Kemudian ada sahabat mengangkat, saya Rasulullah gitu. Wah, dikasih berita gembira. Wah, kamu ini tadi ada 30 malaikat yang mendoakan kamu, mencatat pahalamu karena kamu memuji dengan bacaan itu. Ada ulama lain kemudian memberikan sebuah penjelasan, oh itu tadi ada 30 huruf, maka satu huruf itu dihitung satu kebaikan. Maka sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam semuanya isinya kebaikan dan kebaikan. Maka kalau sholatnya benar, ya insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik, insya Allah. Selanjutnya, wat tasbihu fir ruku'i was sujud, membaca subhanallah ketika rukuk dan sujud. Ini diriwayatkan oleh Hudzaifah. Ketika itu Hudzaifah sholat bersama Nabi pada malam. Nah, ini ketika itu Rasulullah baca alif lam mim. Dikira wah paling Rasulullah baca 100 sih. Lanjut di 190, oh paling ngerampung Al-Baqarah. Wis anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lanjut menahi An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lanjut rampung An-Nisa. Oh paling ki ruku Ali Imran meneh. Hudzaifah ini.
Kayak Imam Rasul batalke kan ya ora penak lho, ya mau suwi ya Imam 5 juz. Nah, ketika ada ayat tasbih Rasulullah bertasbih, ketika ada ayat-ayat doa Rasulullah berdoa, ketika ada ayat-ayat azab Rasulullah meminta perlindungan atau berdoa kepada Allah. Sampai ketika rukuknya sama kayak berdiri. Ini Hudzaifah. Salat 5 juz mbah. Iki langsung dipecat dari imam. Coba imam meneh wis. Mau 5 juz. Wis 5 juz rukuke padha kaya ngadege. Wis ibarat kata sak juz setengah jam wis. Nek 5 juz 6 juz ya paling wis 3 jam ngadeg. Rukuke 3 jam, Mbah. Tapi niki Rasulullah salat piyambak lho. Iki Hudzaifah sing ya melu-melu nih. Jenengan niki tidak dilakukan oleh profesional ya ora iso. Salat 3 jam iki sak rakaat to, Mbah. Ya boyokan. Pas iktidal, Mbah. Macane ngadege padha kaya rukuke. Pirang jam wae. Nah, ketika rukuk, ya ini intinya kan pas bacaan tasbihnya kan. Pas tasbih itu baca subhanallahi wa bihamdi atau subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud subhan rabbil a'la atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bacaan subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la wa bihamdi ini adalah salah satu sunnah. Artinya, Mbah, jenengan misal salat rukuk iki meneng wae. Sing penting tumakninah, sing penting aja kesusu, sik tenang. Terus ra maca apa-apa ya sah. Dadi niki nggih ngerti rukun, ngerti sunah, ngerti wajib iki salah sijine nek wong tua lagi mlebu Islam, nek kon ngapal kabeh bacaan mumet lho. Ditambah surat sing ngendi. Ya udah, diniatkan aja ketika rukuk pengen tak korup, pengen ibadah, orang mau coba apa-apa, yang penting orang kesusu tenang, sah salate. Ngeten. Atau orang lagi Islam pisanan ini, kayak wae, salat rukune iki wae lho. Sisane wis barno, wis ora samumet, penting gerakane ngene iki, aja mencolot-mencolot, rukuk ya sing rukuk tenanan, sujud tenanan, sah salat. Karena tadi kan sudah disebutin yang rukunannya masih sedikit, sisanya sunnah. Nah ini penting nih. Nah nek wis Islam suwe berarti ditambah sempurna. Kowe ngerti, misal ini bacaan tasbih itu sunnah, ya tetap dibaca. Tapi kan kita tahu posisinya ini sunnah. Artinya sunnah itu ya tidak ditinggalkan. Tapi misal ditinggalkan, misal makmum dengan imam yang cepat, nggak sempat 3 kali, sekali ya sudah, alhamdulillah itu. Jadi tidak menjadi suatu yang ganjel gitu. Jelas kan ini ya. Selanjutnya adalah wawad'ul yadi 'alal fakhidaini fil julus. Wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihah. Fa innahu yushiru biha mutasyahhida. Wah maca Arabe wis kadang kudu tenanan iki nek wis intine ngene. Meletakkan kedua tangan di paha. Nah, itu intinya. Terus tangan yang kanan itu bentuk kayak angka 53. Maksudnya bentuk kayak gini tuh. Kecuali musyabbihah, maksudnya kecuali tangan telunjuk. Karena itu kondisinya adalah ketika tasyahud. Jadi sunnahnya adalah meletakkan kedua tangan di paha dengan apa? Direntangkan gini kecuali telunjuk ketika apa? Tasyahud. Jadi misal ono sing rada-rada ora mudeng iki dikepel kene ya sah salate. Cuma yang meninggalkan sunnah. Jadi jenengan nek ndelok sing rada neko-neko wong salat ki rasa patek gumunan ngeten. Maksud kula ngeten lho. Nek ndelok rada-rada iki tangane kok malah ana sing gaya Spiderman barang apa gayane ngene-ngene ya insyaallah sah gitu. Cuman ya meninggalkan sunnah. Itu nggih. Kemudian waliftirasyu fi jami'il jalasat. Iftirash itu duduk di antara dua sujud. Itu kemarin kita bahas bahwa
kaki. Mana itu kalau kalimatnya di sini kan yang 5 ya. Jalasa fi raqatai jalasa ala rijlaihi al-yusra wa nasabal yumna. Jadi kaki yang kanan ditegakkan, yang kiri diduduki. Nah, itu kan namanya iftirash. Itu ketika di akhir itu namanya tawarruk. Tawarruk itu berarti kalau kalimat kitabnya wa idza jalasa fi raqatil akhirah qaddama rijlahul yusra, kaki yang kiri itu dimajukan, wa nasabal ukhra, yang kanan ditegakkan dan duduk di atas pantat. Nah, itu yang namanya tawarruk. Tawarruk itu kalau duduk di rakaat akhir. Ini mungkin di redaksi lain juga untuk salah satu variasi iftirash. Iftirash itu duduk iqa'ah. Duduk iqa'ah itu berarti dua-duanya tegak. Dua-duanya apa? Tegak. Nah, ini misal Pak tentara atau yang lagi dipakai PDL di kemah, kemudian lebih mudah mungkin duduk iqa'ah. Jadi posisi telapak kaki itu tegak semuanya. Itu juga salah satu variasi dari duduk iftirash. Kalau duduk yang tadi di akhir namanya tawarruk, itu posisi apa? Duduk di atas apa? Ya model yang jenengan tahu lah. Ini sunnah Pak Bu. Makanya kalau ada misal pertanyaannya, orang yang duduk di tasyahud akhir misal, terus sila gimana? Sah enggak sholatnya? Di rakaat akhir terus duduknya sila. Kenapa enggak Pak D? Ya sah saja. Misal dia duduknya sila sah saja, tapi dia meninggalkan sunnah. Ya kan dia bukan rukun. Misal tasyahud akhir sila ini. Nah, itu sah saja. Tuh. Artinya ini juga menjadi pemahaman bahwa hal-hal konteks kayak gini harus kita pahami agar kita tahu memberikan toleransi minimal pada orang-orang yang baru belajar atau nggak tahu bahwa kue sah. Kalau kita tahu ya kita semaksimal mungkin ngikuti sesuai dengan sunnah. Terakhir, wat taslimatus tsaniyah, atau yang terakhir adalah salam kedua. Terakhir salam assalamualaikum warahmatullahi. Nah, yang kedua itu sunnah. Bisa langsung nggak baca apapun tetap sah juga. Gitu Bu. Terus apa sih dalilnya? Dalilnya ya ini. Diriwayatkan oleh Sa'ad, diriwayatkan oleh Muslim, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ala yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha hadhihi. Jadi Rasulullah itu ketika salam ke kanan dan ke kiri, aku melihat pipi putihnya beliau. Jadi kalau salam ya pipinya kelihatan. Terus redaksinya apa? Redaksinya anna nabiyya kana yusallimu al yaminihi wa shimalihi hatta yara bayadha hadhihi, dan beliau bacanya ketika tadi salam kelihatan pipi kanan, kelihatan pipi putihnya, kelihatan pipinya, kemudian bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuhnya. Ya kenapa ya? Karena redaksi di hadisnya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya nggak tahu kalau ditambahin wabarakatuh. Atau bahkan ada yang saya pernah makmum assalamualaikum. Mungkin ada dalil yang lain tapi saya belum membaca. Kalau di redaksi sini dari Ibnu Mas'ud bahwa bacaan salam itu assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi posisinya yang di ketika salam kelihatan pipinya, salam kelihatan pipinya, bukan badannya tapi pipinya aja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan di pekan depan tentang hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, insya Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Semoga Allah ampuni. Itu kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah terima amalan kita, diberikan keistiqomahan dan keberkahan dalam kehidupan kita insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.